berdakwah. Ada tetangga saya dulu, sebelum saya berangkat ke Mesir, rambutnya panjang, tapi laki-laki, rambutnya sebahu, tato, punya biliar, meja biliarnya ramai. Begitu saya pulang ke kampung dari Mesir, saya sholat di masjid, terlambat. Imamnya enak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sholat, siapa ini? Rupanya yang punya meja biliar dulu. Saya tanya, abang tobat ketemu Imam Mahdi apa? Ketemu siapa? Kata dia, ada satu kelompok datang ke tempat kami, masuk ke meja biliar kami. Ustadz-ustadz selama ini ceramahnya di masjid, di mimbar, kami tak tersentuh, tapi orang ini datang, kami sangka mau main biliar. Berjenggot, berjubah, mengajak sholat. Pertama kami marah, jangan ajak-ajak kami sholat. Besok datang lagi, senyum, bawa minyak wangi, ngasih siwak gosok gigi. Kami marah. Hari ketiga kami marah, datang. Lama-lama kami muak. Iyalah kami ikut. Akhirnya kami berhenti, kata dia. Lalu saya ketemu ketika ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, 20.000 orang hadir. Ramai. Saya ketemu bapak-bapak. Bapak kan di BNN dulu, Badan Narkotika Nasional. Iya Pak Ustadz. Gimana ceritanya bisa kemari? Rumah saya depan masjid. Terus saya nggak pernah ke masjid. Nggak ada orang ngajak saya. Sampai akhirnya suatu kali ada ngetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ayo ke masjid. Yo, jangan ajak-ajak saya. Dari kecil saya sudah tahu, tutup pintu. Besok dia datang lagi. Hampir saya cabut pistol, saya nembak dia. Lama-lama saya bosan, saya ikut. Nah, sekarang kalau ada preman tengik, bertato, beranting, kumis tebal, siapa yang berani mukul preman di terminal yang pakai baju, kaos, sepatu besar? Orang jamaah tabligh datang memukul ular kobra. Ayo ke masjid. Ustadz Dery Sulaiman, penyanyi gitaris, dapat hidayah bukan di Makkah. Di mana? Di Bali. Tatonya banyak. Ketika orang ngejek dia, ente pakai tato masuk neraka, ente tato masuk neraka. Tiba-tiba datang satu kelompok, dia udah curiga, ini orang pasti mau ngejek saya lagi ini. Ketika dia pancing nanya, Pak, apa hukumnya orang pakai tato tapi sholat? Orang pakai tato sholatnya nggak apa-apa. Loh, yang masalah itu mana? Enggak pakai tato dan enggak sholat. Itu yang bermasalah. Akhirnya hatinya lunak, ke masjid. Nah ini, ada pun mengatakan, apa itu jamaah tabligh, itu sesat. Hajinya bukan ke Makkah tapi IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ini fitnah-fitnah, ini klarifikasi. Makanya saya selalu mengikuti apapun nama kelompoknya, saya tidak lihat orangnya, tapi saya lihat referensinya. Apa kitab yang dipakai? Fadhail A'mal. Siapa yang menulisnya? Maulana Zakaria Kandahlawi. Sebelum Maulana Zakaria Kandahlawi siapa? Maulana Ilyas. Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas, ahli hadis dari India. Mereka menyusun kitab, habis sholat subuh dibacakan. Adapun bahwa terjadi, saya tidak maulah ikut ini. Masa ada istri mau melahirkan, suaminya pergi entah kemana. Kasuistik bisa saja terjadi di mana-mana. Oknum bisa saja terjadi di mana-mana. Khudh masafa. Dari mana ini Pak Ustadz? Dari India. Di India tabligh akbar begini tidak bisa. Kalau di India buat tabligh akbar begini, datang Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. Tidak bisa. Maka inisiatif Maulana Ilyas dengan Maulana Zakaria Kandahlawi, mereka datang ke rumah-rumah, ke pintu-pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu orang buka pintu, kya hal hai, tike, aj kok chodra. Kya hal hai artinya apa kabar, tike artinya bagus. Assalamualaikum, salam. Kya hal hai, apa karewa, kabar baik. Ayo kita ke masjid, kata dia. Ayo pakaian sunnah, pakai putih, pakai jubah, pakai jenggot, pakai sorban. Nabi pakai sorban.
Nabi SAW pakai sorban. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi ketika masuk ke kota Makkah tahun 8 Hijrah, di atas kepalanya bersorban berwarna hitam. Ada sorbannya warna putih. Pakai burdah warna hijau. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah kalau mau melihat bagaimana kain Nabi, bagaimana sorban Nabi, bagaimana siwak Nabi, bagaimana kuda Nabi, bagaimana selop sendal Nabi. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Abu Isa At-Tirmizi, meninggal 275 Hijrah. Nah, jadi yang dibawa ini adalah sunnah-sunnah. Bagaimana melembutkan hati yang keras, Pak Ustadz? Turiqul qulub, melunakkan hati. Tadma'ul ain, meneteskan air mata. Tudzakkirul maut, mengingatkan pada mati. Apa dia? Ziarah kubur. Pulang dari sini ziarah kubur. Lihat, Abdul Somad, kau akan ke sana. Kalau ada orang mati, datang. Idza mata, kalau mati saudaramu, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Ustaz Somad, harap segera datang karena pengurus masjid ada yang meninggal dunia. Saya datang. Saya langsung ke tempat pemakaman karena khawatir dari kampus langsung ke pemakaman. Sampai di pemakaman sudah sunyi. Saya sangka sudah pulang. Saya tanya, mana Pak? Ustaz terlalu cepat, jenazah belum datang. Saya lihat hikmah di balik itu. Saya langsung melihat, inilah lubang yang tak pernah kau lihat Abdul Somad, tapi kau akan masuk ke dalam. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari dalam tanah kau naik ke atas tanah, berjalan ke Makassar, berjalan ke Aceh, berjalan ke Pontianak, jalan ke Jakarta, jalan sana jalan sini, kau masuk dalam tanah, akan menjadi santapan cacing tanah. Rumah kau besar, yang membuat rumah itu engkau, yang membeli tanahnya engkau, yang mencari insinyur membuatnya engkau. Tapi begitu kau mati, maka tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau kau diam di sana. Dulu orang berkata, itu kamar papa, itu ruang makan papa. Tapi hari ini kau diletakkan. Dulu orang memanggil, bapak, apa kabar pak? Tapi hari ini orang akan berkata, tolong bawa jenazahnya kemari, mari kita sholatkan. Setelah itu kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka lihat orang mati. Gimana ceritanya kamu taubat dulu? Saya preman Pak Ustadz. Tengok nih anting saya, masih ada lubangnya kan? Di mana hotel yang tidak saya masuki? Prostitusi, maaf, zina. Di mana kamput minuman tua yang tak saya minum? Semuanya. Lalu kenapa kamu taubat? Saya nengok orang mati, tepat di tepi kubur. Ada yang nolak dari belakang, masuk saya ke dalam. Saya sambut. Ketika menyambut itu tiba-tiba terasa dingin dari bawah Pak Ustaz. Sejak itulah saya bertobat. Maka siapa yang ceramah tidak juga mempan, pergi nengok orang mati tak juga mempan, masuk ke liang lahat tak juga mempan, berarti memang sudah summum bukmun amyun, peka, tuli, bisu, la yaqilun, tak bisa diajak berpikir, la yarji'un, tak lagi kembali ke jalan Allah. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, mata sudah